Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahagia TV, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Happy bareng Bahagia TV. Nah, pada kesempatan kali ini di edisi terbaru kita nih, kita namain Ngopi ya, Ngobrol Happy. Kalau sebelumnya Ngobrol Bahagia, kita upgrade lagi menjadi Ngopi, Ngobrol Happy. Jadi lebih santai ya teman-teman. Untuk kesempatan kali ini kita sedang bersama narasumber dari Universitas Airlangga yang kebetulan sedang melaksanakan KKN di Desa Kedumpring. Halo Kak. Halo Ardi, selamat Oke, siang. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sejauh Oke. ini. Kali ini aku bersama Kak Idris, salah satu mahasiswa Universitas Airlangga dari jurusan Ilmu Politik ya Kak ya? Betul, dari Sarjana Ilmu Politik. Oke, sarjana Ilmu Politik. Kalau boleh tahu udah semester berapa nih Kak? Untuk saat ini sedang semester 5 menuju ke 6 Ardi. Oke. Ya, Kalau betul. skripsi itu kira-kira semester berapa? Untuk di Departemen Politik sendiri, untuk skripsi kami start di semester 6, itu udah ada proposal skripsi mata kuliah. Oh. Kemudian untuk seminar hasilnya sendiri biasanya di semester 7 maksimal. Untuk yang mengalami program percepatan, tetapi juga dari departemen sendiri biasanya memaksimalkan di semester 8 seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa jelaskan dulu sih bagaimana biografi dari Kak Idris sendiri, bisa dikenalkan ke teman-teman biar tahu nih. Oke, jadi Heeh. mungkin izin perkenalan Heeh, singkat ya Ardi silahkan. dan juga sobat SMA Kedumpring ya. SMA Persatuan Kedumpring betul. ya. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ahmad Idris Alhamad, biasa disapa Idris. Saat ini aku merupakan mahasiswa aktif semester 5 menuju ke 6, tepatnya di Departemen Politik, Program Studi Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Mungkin itu perkenalan singkat dari aku, Ardi. Oke, keren banget nih. Jarang banget ya kita bisa kedatangan narasumber yang super keren dari kakak-kakaknya. Oke, sedikit informasi ya untuk podcast kedepannya nanti kita akan sajikan bersama kakak-kakak dari Universitas Airlangga yang lainnya, tentunya dengan tema-tema dan topik-topik yang tentunya menarik. Nah, untuk tema kali ini sesuai dengan jurusannya Aduh, Kak apa Idris itu ya, ya? ilmu Boleh, politik. boleh. Kalau kita bahas tentang ilmu politik ini kayaknya, aduh, rada-rada nih kayaknya Iya, ya. iya. Tapi kan nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini tentang politik. Apalagi kita remaja Gen Z harus benar-benar melek dunia politik ya Kak ya. Betul sekali, Betul betul, sekali. betul. Menurut Kak Idris sebagai mahasiswa ilmu politik nih, kita kan belum tahu nih Kak ya, mungkin kalau politik kita tahu ya di SMA sama kayak aku ini, Yep. politik tuh hanya mungkin soal pemilu atau soal hanya presiden atau apa, tapi sebagai di ilmu politik itu apa sih Kak makna politik tersendiri? Oke. Jadi mungkin juga aku izin nyontek dikit ya Oh, teman-teman. Karena ini apa? sebenarnya ada poin-poinnya. Ya. Tapi karena ada kendala teknis ya Ardi, jadi mungkin aku akan ngejelasin sedikit demi sedikit apa sih sebenarnya ilmu politik itu. Jadi mungkin masyarakat awam atau istilahnya ya siswa-siswi SMA atau SMP atau bahkan yang sudah kuliah akan tetapi tidak menempuh pendidikan di program studi ilmu politik itu masih menganggap bahwasannya ya politik itu adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan pemilu, DPR, kemudian proses pencalekan dan lain sebagainya. Padahal ya esensinya memang secara garis besar in generally itu betul sekali Ardi. Akan tetapi jarang atau kerap kali orang-orang itu menganggap bahwasanya politik itu sesempit itu. Padahal definisinya itu jauh lebih luas. Jadi kalau bisa dibilang politik ini itu bukan sekedar pemilu, tetapi politik atau fenomena politik itu sederhananya itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada di landscape ketika kita hidup beraktivitas sehari-hari, di dalam aktivitas kita, di dalam seluk-beluk langkah kita, itu sejatinya itu politik itu selalu hadir. Tetapi landscape-nya atau kemasannya itu kayak hadir di dalam sudut pandang yang lain seperti itu. Intinya itu politik itu kalau bisa didefinisikan secara sederhana teman-teman, itu dapat aku bilang sebagai siapa memperoleh apa, kapan, dan juga bagaimana. Sejatinya politik itu erat kaitannya dengan siapa itu memperoleh apa sih, lalu siapakah orang ini, dan apa yang mereka peroleh, kapan mereka memperoleh sesuatu tersebut, dan bagaimana cara mereka memperoleh itu. Nah, ini mungkin erat kaitannya biasanya dengan sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, dengan legitimasi, dengan agensi, dengan apapun yang erat kaitannya seseorang itu terpower atau tereksekuse dengan power dan juga kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu adalah mungkin definisi kecil daripada politik yang erat kaitannya dengan
lini atau aktivitas kita sehari-hari. Jadi jika teman-teman ya, misalnya nih, teman-teman punya power akan sesuatu, teman-teman memiliki hak atas seseorang atau sekelompok orang, teman-teman bisa mengeksekut mereka, teman-teman bisa istilahnya memerintah mereka atau jadi pemimpin. menjadi pemimpin, tetapi juga lebih dari itu, maka sejatinya itu telah menggambarkan atau memaknai definisi daripada politik itu sendiri. Itu merupakan in generalnya daripada politik. Jadi politik itu sebenarnya luas ya, Kak, luas sekali. Dan bagaimana ternyata di kehidupan sehari-hari itu sudah muncul. Betul. Jadi bukan hanya sekedar tentang menjabat sebagai seorang legislatif, menjadi seorang pemimpin DPR, apalagi kemudian jadi ilmu politik itu luas banget ternyata. Betul. Seperti yang Kak Idris bilang tadi, bahwa ilmu politik itu sudah kita terapkan atau ternyata sudah ada di kehidupan sehari-hari. Apakah kepengurusan OSIS itu juga termasuk politik, Kak? Betul. Jadi mungkin kepengurusan OSIS itu adalah bagian kecil daripada politik itu sendiri. Bener. Jadi kalau Ardi bisa dibilang gini ya, kayak kita belajar politik itu bukan hanya ketika kita nanti nyalek nih jadi bupati atau jadi wakil DPR di wilayah Dapil 1, Dapil 2 dan seterusnya, tetapi in generally ketika kita masuk di dalam dunia organisasi, maka itu sejatinya juga merupakan politik. Karena apa? Di situ terdapat hierarkis, Adi. Ada yang jadi ketua, sekretaris, wakil ketua, bendahara dan seterusnya yang kemudian tersistem oleh suatu kelembagaan. Ada rules-nya tertentu, ada ketentuan di dalam OSIS itu sendiri, ada berbagai macam peraturan yang mana itu harus dilaksanakan oleh semua anggota dan keputusan tersebut kan mengikat demi kebaikan bersama. Nah, demi kebaikan bersama atau istilah common good dalam politik inilah yang bisa dibilang ini adalah bagian daripada politik. Karena apa? Esensi atau strukturasi daripada semua komponen-komponen tersebut ini kayak menyatu, kemudian mereka membuat suatu rules by rules, keputusan yang mana keputusan tersebut mereka ciptakan untuk mengikat mereka demi kebaikan bersama atau common goods, istilahnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi ibaratnya di OSIS ini juga udah terbentuk nih bagaimana ilmu politiknya. Nah, kemudian politik of aesthetic. Nah, apa itu? Ketika penampilan dan image di media sosial jauh lebih penting daripada realita ya, rekam jejak suatu pemimpin yang kalau cuma pemimpin kita kan bukan menyindir atau apa, kebanyakan memanfaatkan media sosial untuk mengunggah bagaimana tentang capaian mereka, tapi masyarakat ini nggak tahu bagaimana sih rekam jejak mereka sebelum menjadi politisi. Nah, ini itu kan menjadi tantangan. Kemudian apa sih Kak istilahnya di politik ada bubble apa namanya itu? Bubble effect. Oke, bubble effect. Apa itu Kak bubble effect? Oke, jadi di era saat ini mungkin kan teman-teman ya udah nggak istilahnya nggak dapat lepas gitu lah dari dunia media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Jadi kalau kita di ilmu politik itu kita belajar tentang politik digital. Jadi algoritma aku sendiri ataupun Ardi itu ditentukan oleh aktivitas kita sehari-hari. Jadi FYP yang muncul itu bukanlah sesuatu yang ini nggak sengaja, enggak, tetapi itu adalah sesuatu yang disengaja. Jadi ketika Ardi contohnya setiap hari stalking tentang contohnya ya kartun Jepang atau kartun Korea lah dan lain sebagainya, maka setiap hari kan akan terus muncul algoritmanya seperti itu. Nah, dalam dunia politik itu juga erat kaitannya, biasanya para aktor-aktor itu menggunakan algoritma ini untuk mengusung nama mereka semakin dikenal lebih luas. Seperti contoh, ketika ada salah satu misalnya di Pilpres tahun lalu lah ada salah satu kejadian misalnya yang mana hal tersebut itu viral seperti itu, maka ada satu atau tim kreatif di belakang layar mereka yang kemudian blow up fenomena tersebut yang kemudian viral dan nyampe lah di FYP dari masing-masing pengguna media sosial. Dari FYP tersebut kemudian orang-orang ini akan terus mentelusuri lebih lanjut kan, biasanya kan ada kayak tanda birunya kan di atas. Nah, semakin mereka mengklik notifikasi atau tanda yang FYP tersebut, maka semakin kuat pula rotasi daripada algoritma itu sendiri. Nah, dari algoritma tersebut kemudian memunculkan bubble effect. Apa itu bubble effect? Jadi bubble effect itu adalah sesuatu yang dimana ketika seseorang atau pengguna media sosial ini di laman akunnya muncul itu, maka setiap dia scrolling maka akan muncul berita yang sama dan dia menganggap bahwasannya
apa yang ia peroleh tersebut itu merasa paling benar daripada apa yang tidak diperoleh oleh orang lain. Seperti itu. Itu namanya echo chamber. Jadi echo chamber itu mereka beranggapan bahwasanya Apa yang lihat mereka itu benar. betul, apa yang aku lihat ini benar, yang orang lain nggak lihat ya entah, terserah kayak gitu. Ya, itulah yang biasanya sangat kita mudah untuk kita temui di era-era menjelang pemilihan umum atau istilahnya ketika ada gebrakan-gebrakan di baru. sana lah kayak gitu. Biasanya efek daripada bubble effect ini sangat menyentuh khususnya bagi generasi Z itu sangat-sangat amat apa ya istilahnya ya sangat intens lah kayak gitu Adli. Oke, jadi ternyata ternyata apa yang kita lihat FYP yang kita sering lihat di TikTok, Instagram itu ternyata disengaja ya. Betul sekali. Oke. Tentunya ini memberikan dampak yang luar biasa atas bagaimana sih cara pandang seorang audiens melihat sebuah FYP yang mereka lihat yang awalnya itu mereka sendiri yang mencari, Betul. tapi mereka terpengaruh oleh berita itu tadi. Betul sekali. Oke, kemudian tentunya banyak sekali fenomena yang terjadi di lingkup politik Indonesia ini. Banyak kasus nih Kak ya, seperti kasus para pemimpin-pemimpin yang terkena korupsi atau apa, justru dialihkan dengan berita-berita yang lain seperti artis, seperti distraksi lah, pengalihan isu. Ibaratnya seperti kemarin ada sebuah kasus seorang politisi atau seorang pemimpin yang dia terjebak sebuah kasus, kemudian ada berita baru nih ya sebagai dijadikan distraksi untuk menutupi kasus tersebut. Nah, menurut kakaknya ini gimana sih pandangan dari mahasiswa ilmu politik? Oke, jadi itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Itu adalah sesuatu yang ya itu wajar sehari-hari kita menemukan aktivitas-aktivitas tersebut. Ya tentunya itu adalah salah satu branding atau istilahnya suatu fenomena yang sengaja dilakukan guna menutupi apa daripada aktivitas si aktor politik ini sendiri. Biasanya ketika menjelang pemilihan umum, ketika menjelang apapun yang berhubungan dengan fenomena-fenomena atau kegiatan penting, maka secara nggak langsung si aktor ini kan ingin kan memiliki kuasa atas tertentu. Nah, secara nggak langsung kan ya namanya manusia kita itu bukan sesuatu yang bersih dari dosa. Bersih dari kesalahan. Pasti kan ada di belakang layar itu ya setiap orang pasti ada kesalahannya masing-masing, ada dosanya masing-masing. Akan tetapi ya sebagai public figure mereka itu kan kayak terdistraksi oleh ya ini citra imageku rusak nih dengan aku kayak gini-gini. Maka secara nggak langsung mereka ya melakukan cara gimana bagaimanapun caranya biar kesalahannya tersebut tertutup seperti itu ya. Secara nggak langsung ya itu adalah sesuatu yang nggak etis banget ya teman-teman. Akan tetapi ya dalam politik para aktor-aktor ini ya rela melakukan sesuatu apapun itu halal maupun haram, entah itu makruh maupun mubah ya. Mereka berusaha gimana caranya ya citra mereka ini tetap dikenal masyarakat luas, citra mereka tetap baik, citra mereka tetap meroket, dan ketika pemilihan umum, suara atau voters daripada si aktor-aktor ini ya tetap mampu memilih mereka sebagai kandidat yang nantinya mereka pilih atau amanai sebagai calon pemimpin. Itu sih biasanya. Jadi itu adalah suatu hal yang ya wajar lah, apalagi di negeri kita di Konoha ya. Ya sesuatu yang ya wajar bisa dibilang ya sudah menjadi habits atau culture lah. Sudah jadi budaya di Indonesia. Oke. Kemudian kan kalau bahas politik di Indonesia kan udah kayak gini deh Kak. Kalau boleh tahu kakak masuk ilmu politik ketertarikannya tuh apa sih faktor yang mempengaruhi kakak tertarik masuk ilmu politik? Oke, apa sih ketertarikan gitu? Kok bisa tertarik sama ilmu politik padahal di Konoha kayak gini situasinya. Apa sih yang membuat terdorong ikut mau masuk jurusan ilmu politik? Oke, jadi ini fun fact ya teman-teman. Sebenarnya saya dulu itu boy in engineering. Jadi saya dulu itu pengen masuk teknik. Teknik. Jadi saya dulu anak IPA. Anak IPA. Aku anak IPA. Dan aku dari dulu memang pengen masuk ke teknik. Dulu antara arsitek atau gak gitu ke teknik geologi karena aku suka geo. Waduh, anak IPA masuk ke politik. Nah, ini cerita panjangnya itu akhirnya setelah brainstorming kemudian muhasabah diri lah istilahnya kayak gitu. Aku lumayan gak begitu jago di peminatan IPA, khususnya di fisika Ardi. Jadi fisika aku bisa dibilang ya
jeblok lah seperti itu. Tapi yang memalukan banget kayak gitu. Terus di matematika aku juga pas-pasan, jadi kayak aku berusaha menggali diriku sejak SMA, sebetulnya apa yang menjadi minat dasarku sejak sekarang itu apa yang jadi nantinya SMA udah muncul kayak berusaha gimana caranya aku menemukan passionku itu di mana seperti itu. Akhirnya waktu itu singkat cerita lah Ardi, daftarlah, itu pilihan pertama, akhirnya aku memutuskan ke hubungan internasional. Dan kemudian pilihan keduanya ke ilmu politik, dan ya rezekinya akhirnya kecemplungnya di sini seperti itu. Kalau bisa dibilang minat gak? Ya awalnya gak ada ketertarikan sama sekali ya, maksudnya sekedar paham itu pasti ada, udah kayak riset-riset kecil lah, oh gini. Tetapi kalau untuk kamu mau jadi apa masuk ke situ, tentu pada waktu itu banget ya. Iya, belum ada gambarannya tuh mau kemana itu belum ada. Tetapi seiring berjalannya waktu kayak oh ternyata gini dan enjoy sih sejauh ini, nggak ada kesulitan yang begitu kayak terdistraksi yang membuat aku stres itu belum ada, alhamdulillah sejauh ini. Alhamdulillah. Jadi itu ya latar belakangnya. Aduh, kira ini basicnya benar-benar kan suka ilmu politik makanya masuk ilmu politik. Oh enggak kok. Dan itu fun fact-nya teman-teman, di program studi ilmu politik ini juga banyak kok anak-anak IPA yang mereka itu lintas jurusan ke ilmu politik. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke politik terus nggak ada background politik, nggak punya keluarga yang berkecimpung di dunia politik, it's okay, jangan takut karena ya banyak pendatang-pendatang dan juga aktor-aktor baru yang memang mereka itu nggak punya basic atau latar belakang di politik, akan tetapi mereka kemudian join dan juga masuk di program studi ini. Jadi jangan terlalu membingungkan masa depan nanti ya, kita mengalir aja sesuai apa yang diinginkan Allah ya. Betul. Kemudian, nah tentunya kakaknya kan ini juga sering nongkrong ya teman-teman. Apa sering nongkrong juga sama teman-temannya? Ya kadang-kadang, ya boleh. Kalau tahu apa sih yang sering dibahas saat nongkrong? Apakah tentang suka duka jadi mahasiswa? Terus apakah yang dibahas itu sama-sama ilmu tentang politik di Indonesia atau apa? Oke, jadi kalau biasanya pembahasan kalau nongkrong ya, sebetulnya ya pasti kalau lagi tren apa sekarang itu pasti. Akan tetapi ya namanya juga mahasiswa ya, biasanya pasti bakalan sering nugasnya dan orang-orang itu bakal lebih prefer ke organisasinya masing-masing, Ardi. Jadi kayak kalau habis kuliah punya backingan, punya istilahnya tanggung jawab di organisasi apa ya, mereka after kuliah kebanyakan ke organisasinya masing-masing. Akan tetapi biasanya kalau anak ilpol atau anak politik itu mereka kan punya fokusnya masing-masing ya, kayak nggak semua orang itu suka pemilu di politik, nggak suka orang juga suka ini suka itu, jadi mereka punya fokusnya masing-masing. Ada yang suka ke dunia ini, ada yang suka ke dunia ini dan ke dunia itu dan lain sebagainya. Berarti biasanya itu kayak kebanyakan kalau discuss ya lebih ke discuss secara in general aja, kayak apa sih yang lagi viral sekarang, apa sih yang lagi apa ya, itu sebagai anak ilpol ya kita wajib tahu gitu loh. Maksudnya kalaupun itu kita nggak suka, tetapi kan itu berhubungan dengan aktivitas kita, dengan background kita sebagai mahasiswa ilpol. Akan tetapi untuk secara lebih mendalamnya ya biasanya anak-anak bakal lebih istilahnya bukan tercircle, akan tetapi lebih kayak ketika kita mau ngebahas topik yang kita minati bakal kumpul di orang-orang yang sama-sama suka di peminatan tersebut. Seperti itu sih, Ardi. Oke, seperti itu. Jadi nggak terlalu mahasiswa ilmu politik mesti bahasa ilmu politik, mahasiswa ini bahasa ini. Betul, nggak selalu. Jadi mengalir aja sesuai apa yang sedang viral kali ini ya. Oke sekali. Kemudian nih Kak, bagaimana sih Kak Idris memandang dunia politik di Indonesia ini? Bagaimana sih, apa sih yang bisa Kakak katakan tentang kondisi politik Indonesia saat ini? Oh, ini pertanyaan yang sangat susah ya teman-teman. Ya istilahnya apa ya, bisa dibilang menyedihkan gitu ya. Oke, menyedihkan. Itu gak bisa dibahas ya, maksudnya secara spesifik. Kalian udah tahu teman-teman ya gimana sih. Akan tetapi ya istilahnya ya itu di satu sisi memang menyedihkan. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa ilmu politik itu juga kayak istilahnya politik itu adalah sesuatu yang fluktuatif sifatnya. Fluktuatif itu ya naik turun gitu loh. Kalau lurus terus baik terus itu juga sesuatu yang nggak baik gitu kan. Soalnya ya nggak ada dorongan. Oh ini kok lurus terus? Apakah nggak ada
nggak ada perlawanan Oke, atau perlu nggak ada gebrakan-gebrakan gebrakan dan baru lain-lain. ya. Jadi kalau adanya dinamika tersebut itu justru kayak memperkaya kita, melatih kekritisan kita dalam beropini, kemudian dalam memecahkan permasalahan sebenarnya apa yang terjadi itu adalah sesuatu hal yang wajar di ilmu, di rumpun sosial humaniora itu adalah sesuatu hal yang wajar adanya dinamika. Akan tetapi ya tergantung dinamikanya juga itu perlu diperhatikan. Akan tetapi ya lebih lanjutnya tanggapan aku sih lebih ke kayak ya itu adalah sesuatu hal yang apa ya istilahnya menyedihkan itu pasti, akan tetapi gimana caranya kita itu Menyikapi. bisa menyikapinya. Nah, sebagai mahasiswa ilmu politik ya yang pasti untuk masalah mewajarkan itu ya jangan, akan tetapi ya gimana ya, akan tetapi terus istilahnya itu Oh, Pak. gimana kita mampu masuk ke dalam ranah tersebut, akan tetapi dengan cara kita seperti apa. Jadi kalau dalam ranah politik, ketika kita tidak setuju akan sesuatu, ketika kita bentrok akan sesuatu, baik itu keputusan dari pemerintah atau fenomena yang terjadi, itu kita nggak harus terjun secara langsung loh, kita nggak harus ikut demonstrasi secara langsung. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menunjang bahwasanya kita itu sebetulnya seseorang yang aktif kok, kita nggak pasif. Oke. Kita juga punya apa ya istilahnya punya turut andil dalam hal-hal tersebut. Salah satunya ya dari segi biasanya banyak mahasiswa yang aktif nulis. Oke. Jadi berita-berita, kemudian opini-opini yang kemudian mampu mencerna ribuan orang untuk dapat berpikir kritis. Ada juga content creator yang membuat beragam opini-opininya, kemudian sudut pandangnya terkait suatu fenomena. Itu adalah langkah-langkah preventif yang baru gitu loh, yang baru bisa kita lakukan di era saat ini, yang nggak hanya berbentuk konvensional. Kemudian cara lainnya apa? Cara lainnya ya, cara menyikapinya ya dari dalam diri kita sendiri. Gimana caranya kita nggak terkena bubble effect? Ya kita harus cross check setiap informasi. Jangan telan mentah-mentah apa yang viral. Apa yang viral langsung kita, oh ini viral, Nah, ini bener gitu ya. Oh temanku juga sama kok beritanya Berarti benar viral, gitu. bener. Padahal belum tentu yang viral Nah, itu itu baik baik. dan benar seperti itu teman-teman. Jadi perlu adanya cross check ulang setiap informasi yang kita peroleh, entah itu sumbernya seakurat mungkin dari berita manapun yang sudah benar-benar faktual, maka tetap kita harus cross check ulang sejak dini untuk memastikan bahwasanya informasi-informasi yang kita terima itu benar-benar faktual, Ardi. Oke, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bijak ya dalam memilas atau apa ya melihat suatu fenomena berita ya, oke, seperti itu. Nah Kak, kemudian jadi oh iya gini, kami kan SMA ini ya, udah SMA, apalagi udah beberapa yang mau umurnya 17, apalagi tahun 2029 mau ada politik lagi. Oh iya, betul, Nah, betul. kemudian bagaimana sih cara memilih seorang pemimpin yang baik? Apalagi ini udah zamannya teknologi digital, seperti pemilu tahun sebelumnya nih banyak yang viral-viral nih. Ternyata banyak viral ini salah satu modal utama para politisi untuk mencari suara nih. Nah, kemudian apa sih tips-tipsnya memilih pemimpin yang gak hanya modal viral, tapi kita tahu bagaimana background pemimpin tersebut? Oke, jadi ini adalah suatu pertanyaan yang cukup mendasar ya teman-teman. Bagaimana caranya memilih calon pemimpin dan pemimpin yang baik gitulah. Sebetulnya yang pertama ya ini overall itu ya tergantung ke pribadi teman-teman masing-masing kan. Itu ya namanya pilihan, kita nggak bisa maksa. Akan tetapi ya ada tips and triknya gimana kita bisa memilih dan memastikan bahwasanya pilihan kita itu benar. Pilihan kita bisa dipertanggungjawabkan lah. Ada istilahnya tanggung jawab diri yang kita pegang bahwasanya aku memilih ini, aku ada tanggung jawab ini, aku memilih dan pilihanku itu menentukan masa depan. 5 tahun ke depan, masa depan aku, masa depan keluargaku, teman-temanku, dan seluruh rakyat Indonesia khususnya lah seperti itu. Jadi untuk tipsnya sendiri biasanya ya mungkin dari dalam diri teman-teman itu harus diniatkan gitu loh bahwasanya aku nggak boleh langsung istilahnya menilai calon pemimpin itu dari casing-annya saja. Akan tetapi juga butuh riset mendalam. Riset apa ya? Kita cari tahu lah latar belakangnya kayak gimana, program kerjanya yang dulu-dulu kayak gimana, track record-nya kayak gimana, dan lain sebagainya. Kita tampung dulu. Jangan asal, oh aku langsung sentimen masuk pendukungnya ini, aku pendukungnya itu, dia program kerjanya bagus, padahal ya belum tentu aktualisasinya itu seperti itu teman-teman. Jadi
dari dalam diri teman-teman sendiri itu yang pertama ya diperlukan niat untuk apa? Oke, Untuk niat. riset lebih dalam background dan juga biografi daripada si calon kandidat atau calon pemimpin itu. Kemudian yang kedua itu ya terkait apa ya? Ketika kita istilahnya meriset atau mengikuti perjalanan daripada calon kandidat ini, jangan langsung stuck di situ saja. Akan tetapi ikutilah secara berkelanjutan. Jadi kan ada kan masa kampanye, kemudian hingga ke tahap pemilu, kan itu rentangnya cukup panjang kan. Jangan langsung memutuskan pilihan teman-teman itu di awal. Tetapi ikuti dulu alurnya, ikuti dulu progresnya. Oh, gimana ini? Kan di situ teman-teman itu bakal terbrainstorming untuk memikirkan dan juga memutuskan, oh apakah pilihanku yang kemarin hari itu betulan bagus atau hari ini berubah lagi, seperti itu Ardi. Jadi biasanya memang kalau di ilmu politik sendiri itu kita menyebut ada swing voters. Jadi swing voters ini adalah orang-orang atau voters yang baru menentukan pilihannya di hari H. Dan itu terjadi pada kebanyakan mahasiswa ilmu politik, khususnya aku. Jadi untuk Pilpres kemarin sendiri, jujur, aku sampai hari H itu tidak punya pilihan. Masih bimbang? Masih bimbang. Dan aku itu memilih H-10 menit sebelum nyoblos. Aduh. H-10 menit, bukan H-1 hari lagi, teman-teman. Jadi, rentang waktu mereka atau kandidat-kandidat ini muncul hingga pemilu, itu aku kayak terbrainstorm, sebenarnya ini yang layak yang mana toh? Jadi bingung sendiri ya. Kok ada plus minusnya, ini kok gini, apa aku golput aja ya gitu. Tapi kalau golput juga dosa pula, aku dosa sama Tuhan, kemudian dosa sebagai warga negara juga kayak gitu. Jadi kayak aku berusaha kayak gimana caranya sih ini sebenarnya yang benar itu yang mana. Nah, setelah melalui rangkaian panjang dan lain-lain, akhirnya aku memutuskan ya istilahnya meskipun nggak ada yang paling terbaik dari yang baik, tapi at least pilihanku ini bisa aku pertanggungjawabkan lah kayak gitu. Dan aku baru memutuskan itu di saat-saat detik-detik terakhir menjelang pemilu. Itu ya dinamakan biasanya swing voters, yaitu mereka-mereka yang beneran kayak mengikuti alur perjalanan daripada keseluruhan kandidat dan juga istilahnya pilihan mereka itu mereka pikirkan secara matang-matang sebelum mereka memutuskan pilihan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi krusial banget ya. Betul sekali. Oke, kita udah di ujung pembahasan ya. Kayaknya udah beberapa menit, udah lama banget ya Kak ya. Iya, betul. Asik banget pembahasan kita kali ini. Jadi tentunya sekali lagi teman-teman ya, kalau mau yang nyari seorang pemimpin yang bagus saat pemilu, lihat track record-nya dulu. Ke belakang bagaimana. Kemudian jangan terpengaruh sama yang viral-viral teman-teman ya. Itu belum banget. Apalagi algoritma kita itu kalau sekarang yang viral bakal muncul terus. Jadi hati-hati. Terus berotasi. Jadi lebih pentingnya berbijak bermedia sosial. Kemudian apa ya? Oh, ada slogan nih, saring sebelum sharing. Betul, itu. Saring sebelum sharing. Kebanyakan berita viral itu langsung, viral nih. Beritanya hot banget, langsung di-share. Nah, itu yang membahayakan. Kebanyakan biasanya Gen Z tuh. Aduh, kita Gen Z. Oke, menarik banget pembahasan kita kali ini bersama Kak Ivi tentang ilmu politik. Tentunya wawasan kita makin bertambah. Amin. Kemudian, bagaimana ya? Jadi ilmu politik itu juga nge-stuck di itu aja ya Kak ya. Oke. Kemudian menurut Kak Idris kesimpulannya dari kita bahas kali ini apa sih? Kesimpulannya yang mungkin bisa aku sampaikan ya ke teman-teman yang ada yang lagi ngelihat siaran ini, baik nanti akan diupload di YouTube ya. Iya, di YouTube. Mungkin bagi teman-teman ya sebagai generasi muda ya singkatnya ya itu betul tadi yang dikatakan Ardi. Ketika kita memperoleh informasi apapun, sekrusial dan segak penting apapun, selalu saring sebelum sharing. Karena apa ya? Setiap detail informasi yang kita peroleh itu sejatinya akan mempengaruhi aktivitas kita, tindakan kita di kehidupan selanjutnya seperti itu. Jadi sebelum kita berdosa dengan meng-share informasi yang non faktual atau yang nggak jelas, ya kita bisa muhasabah diri lah, kayak istilahnya ya kita bercermin diri apakah apa yang aku share nanti itu bermanfaat ke orang lain atau enggak seperti itu. Nah, itu mungkin yang pesan singkat yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak ya. Sama-sama Ardi. Sangat apa ya, membuat kita semakin
terbuka terkait dunia politik di Konoha Semoga, ini. semoga. Semoga kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita selanjutnya bisa melihat ke bawah bagaimana kondisi rakyat kali ini. Amin. Semoga dibukakan juga. Amin. Itulah. Itulah. Semoga bahasa ini menjadi bahasa yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak Idris atas waktunya. Terima kasih juga Arti atas kesempatannya dan juga SMA Persatuan Kedung Pring. Kebanggaan banget bisa didatangi kakak yang super banget lah ibaratnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itulah tadi yang kita bahas tentang dunia politik di Indonesia dan dinamikanya ya Kak ya. Kemudian mungkin kakaknya bisa say hello dulu sebelum kita tutup. Oke, say hello gimana? Mungkin saya Kak Idris, mungkin Kak Idris dari universitas ini, kemudian izin mohon pamit, terus kemudian aku tutup. Oke, jadi singkat cerita, aku Ahmad Idris Alhamad. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Ardi dan juga SMA Persatuan Kedung Pring. Tetap semangat belajarnya teman-teman, tetap semangat menggapai impiannya, tetap semangat melakukan aktivitas dan juga kegiatan teman-teman sehari-hari. Semoga segala sesuatunya dipermudahkan dan segala cita-citanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ada 1 pertanyaan, 2 pertanyaan terkait ilmu politik atau di luar itu bisa menghubungi aku mungkin di Instagram ada di sini ya. Oke, nanti kita taruh di bawah deh teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman Bahagia TV. Kembali lagi nanti kita di video-video selanjutnya akan mengulik lebih dalam tentang apa saja sih topik-topik yang menarik akan kita bahas. Sampai jumpa lagi di Ngopi Ngobrol bareng Bahagia TV. Saya Jufri Adisa Putra mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.